Shalom, perkenalkan nama saya Febrian Pintu Batu, mahasiswa Universitas Palangkaraya, jurusan arsitektur dengan NIM 2130 2050 2068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas perancangan arsitektur 5 dengan judul apartemen dan shopping mall. Dengan koordinator Bapak Dr. Indra Bakti, STMT, dengan pembimbing Pak AP Herasyati, STMT. Pendahuluan, latar belakang. Kota Palangkaraya merupakan konteks kota yang sedang berkembang dengan adanya proyek pimpinan ibu kota, negara ibu kota di Kalimantan Timur, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan kota Palangkaraya. Maka kedepannya kota Palangkaraya akan dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tinggal dan gedung dengan fungsi dan tujuan tertentu. Mengingat kota Palangkaraya semakin meningkatnya aktivitas yang semakin kompleks berdasarkan data IBPS Kota Palangkaraya 2022. Studi literatur. Mixed building atau sering disebut dengan gedung campuran adalah gedung yang menyediakan berbagai jenis ruang fungsi dalam satu struktur tunggal. Mix yang artinya mencampurkan atau mengaduk, sedangkan gedung mixed building disebut juga dengan gedung campuran atau bangunan yang menyediakan jenis ruang atau fungsi yang lebih dari satu pada satu jenis struktur tunggal atau gedung. Studi presiden. Untuk studi presiden yang pertama saya ambil yaitu Neoso Promodo City, merupakan salah satu pusat perbelanjaan sekaligus juga memiliki apartemen, mall, dan pusat rekreasi atau taman. Pada konsep bangunan tersebut dirancang dengan gaya arsitektur modern dengan mencerminkan kemewahan dan keanggunan. Bentuk bangunan yang futuristik dan linear menciptakan kesan kontrol kontemporer yang menarik dengan konsep terbuka. Yang kedua, apartemen Basurst City. Apartemen Basurst City terletak di Jakarta Timur, merupakan sebuah kompleks apartemen yang menawarkan berbagai keunggulan dikembangkan di atas lahan seluas 5,9 hektar. Kompleks ini terdiri dari beberapa tower yang menghadirkan sebanyak 6.000 unit apartemen yang berbeda-beda. Konsep bentuk. Pada Basurst City merupakan kompleks hunian terpadu terletak di Jakarta Timur dengan konsep bentuk yang fungsional, gaya arsitektur modern dengan fungsi setiap unitnya merupakan apartemen. Berikut merupakan studi presiden ketiga, yaitu Universal Headquarters. Universal Headquarters adalah salah satu bangunan yang meraih sertifikat gedung Green Chip yang dikeluarkan Green Building in Council Indonesia, meraih peringkat platinum dengan total poin 78. Gedung ini terletak di Tenggara BSD City, kantor pusat Universal Indonesia yang menampung semua karyawan dari 4 kantor terpisah di Jakarta. Konsep desain kantor pusat Unilever dirancang dengan konsep memadukan 3 elemen utama budaya Indonesia, yaitu komunitas, keragaman, dan alam. Dengan mengambil referensi dari adat Indonesia, arsitek menempatkan alun-alun, jalan utama, dan jalan-jalan di area komunal di lantai dasar untuk menciptakan rasa kebersamaan dan dalam bangunan. Jadi set yang saya pilih yaitu adalah set yang pertama yang mendapatkan skor paling tinggi. Di sini dapat dilihat pemanfaatan ruang di set yang pertama yang berada di Jalan Dia Sudarso. Perhitungan saya, analisis saya, yaitu set yang terpilih ini berada di kawasan permukiman, berada di kawasan perdagangan, dan juga kantor jasa. Berikut ini merupakan analisa building konteksnya. Dapat dilihat pada bangunan. Analisa set yang pertama adalah analisa sirkulasi.
Tidak adanya jalur pedestrian, dua sisi dilalui oleh dua jalur, titik pertigaan menjadi titik crossing yang akan menjadi pertimbangan untuk mengatur sirkulasi ke site. Terdapat ruang terbuka non hijau di depan site. Untuk analisa matahari, suhu rata-rata di sekitaran site bersekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Di sisi depan site menerima radiasi matahari paling besar. Analisa curah hujan. Untuk kota Palangkaraya sendiri rata-rata berada di 83 hingga 88%. Ini tergolong rendah dengan kecepatan angin yaitu 3 sampai 11 km per jam. Untuk kebisingan, vegetasi. Untuk analisa vegetasi sendiri, saya memberikan solusi menata kembali wadah hijau di area site, terutama di bagian depan site, memberikan area terbuka hijau di dalam site juga, serta menata vegetasi secara vertikal sehingga memanfaatkan vegetasi bukan hanya dirasakan area dalam bangunan namun juga pada luar site. Berikut ini merupakan hubungan dan persyaratan ruang dalam, pola tata ruang dalam, besaran ruang dan luasan ruang pada ruang dalam, organisasi ruang, yang terakhir ada pradana dari berdasarkan hasil dari program ruang. Ide bentuk dari bangunan ini ditetapkan dengan analisa site sehingga dapat memaksimalkan potensi dan pemanfaatan energi pada site. Atau dalam kata lain, saya menggunakan pendekatan pragmatik pemanfaatan cahaya matahari dengan membandingkan tinggi rendahnya bangunan di bagian barat dan bagian timur dapat memaksimalkan potensi cahaya pada bangunan atau pembayangan pada bangunan itu sendiri. Berikut ini merupakan transformasi bentuk dasar yang saya ambil ini berdasarkan analisa program ruang. Terdapat peninggian, terdapat juga beberapa bagian yang dihilangkan, maksud saya dipotong. Terdapat juga bagian-bagian yang ditambah ketinggiannya sehingga pada bagian terakhir ini bagian belakang mengalami penambahan besar. Material bangunan dapat dilihat sendiri di sini penggunaan material hemat energi, yaitu terdapat green roof pada lapisan bagian dinding bangunan, terdapat kaca film atau kaca double glass yang menjadi material yang dapat mengurangi efek panas, sistem ventilasi sehingga memungkinkan lintasan aliran angin yang menembus suatu ruang bangunan tanpa halangan yang berarti. Pencahayaan alami pada bangunan diperoleh pada siang hari, sedangkan untuk pencahayaan buatan diperoleh pada malam hari. Pengurangan bukaan sekitar 40% sehingga suhu ruangan dapat tetap maksimal dan pencahayaan juga maksimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.